Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Yuniarti dari Kaprodi D3 Keperawatan Stikes Mitra Adi Guna Palembang. Kali ini saya akan membahas mengenai patofisiologi terjadinya syok. Siapa yang tidak tahu dengan syok? Syok adalah kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis, sehingga terjadi gangguan aliran darah dalam tubuh. Aliran darah yang terganggu membuat pasokan nutrisi dan oksigen yang berperan pada sel dan organ tubuh menjadi terhambat. Ketika mengalami syok, kita akan merasakan gejala-gejala seperti berikut: detak jantung yang tidak beraturan, nafas yang cepat namun pendek, denyut nadi yang cepat, lemah atau bahkan tidak terasa sama sekali, keringat dingin, mual, cemas, merasa haus, dan mulut terasa kering. Syok merupakan salah satu kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan secepatnya. Jadi, apabila kita melihat orang yang mengalami gejala tersebut, segera bawa ke rumah sakit terdekat ya. Baiklah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis syok. Syok dibagi menjadi 4 jenis, yaitu syok obstruktif, 2 syok kardiogenik, 3 syok distributif, 4 syok hipovolemik. Ada yang tahu nggak kenapa syok obstruktif terjadi? Syok obstruktif terjadi atau muncul ketika darah tidak bisa beredar ke bagian-bagian tubuh tertentu. Syok obstruktif bisa disebabkan oleh sesuatu yang menghalangi aliran darah seperti emboli paru. 2. Syok kardiogenik. Syok kardiogenik merupakan kondisi di mana jantung mengalami gangguan secara mendadak sehingga tidak mampu mencakupi pasokan darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Penyebabnya detak jantung yang tidak beraturan, kerusakan pada otot jantung, dan detak jantung yang sangat pelan. 3. Syok distributif terjadi ketika pembuluh darah Anda kehilangan kemampuannya untuk mengalirkan darah dengan benar. Akibatnya, aliran darah dan oksigen ke organ-organ vital menjadi terganggu. 4. Syok hipovolemik terjadi ketika organ-organ vital kekurangan asupan darah maupun oksigen. Akibatnya, organ-organ tersebut tak akan berfungsi dengan normal. Syok memiliki 3 tahap, yaitu tahap kompensasi, dekompensasi, dan tahap irreversibel. Ketiga tahap ini menunjukkan gejala tersendiri dan menunjukkan kondisi penderita. Pada tahap awal kompensasi, penderita biasanya terlihat normal karena tubuh masih mampu menjaga fungsi normalnya. Hanya saja, penderita biasanya sudah berwarna coklat. Tahap kedua, tubuh mulai kehilangan kemampuan dalam menjaga fungsinya. Tahap yang disebut dekompensasi ini menunjukkan gejala seperti kulit pucat dan dingin apabila diraba, denyut nadi meningkat dan merasa sangat haus, tekanan darah menurun diikuti dengan tingkat kesadaran penderita. Dalam kasus ini, apabila penanganan pada penderita tidak tepat dan cepat dapat mengakibatkan darah mengalir sangat lambat, sehingga denyut jantung dan tekanan darah akan menurun drastis. Biasanya, tubuh akan mengutamakan aliran darah pada bagian otak dan jantung sehingga organ lain seperti hati dan ginjal mengalami kekurangan darah. Jika dibiarkan, maka kerusakan permanen dapat terjadi meskipun sudah diobati dengan baik. Kondisi ini berada di syok tahap ketiga, yaitu irreversibel. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat melihat
penderita yang dicurigai mengalami syok adalah 1. Baringkan penderita secara perlahan. 2. Jangan gerakan penderita jika tidak diperlukan. 3. Kendurkan atau buka pakaian yang ketat. 4. Periksa denyut nadi dan jantung. 5. Jangan berikan makan atau minum pada pasien. 6. Jika mengalami pendarahan, tutupi dan sumbat area yang berdarah dengan handuk atau kain. Dan jika pasien mengalami muntah dan mual, mengeluarkan darah dari mulut, ubah posisinya menjadi menyamping untuk menghindari terdesak. Itulah penjelasan saya mengenai patofisiologi terjadinya syok. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.